Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang review bibit ya. Kita akan cek mana sih reksadana pasar uang yang terbaik, obligasi terbaik, saham terbaik, dan campuran terbaik. Nah, kita akan cek satu persatu ya. Jadi silakan masuk ke aplikasi bibit masing-masing, bisa dari HP ataupun dari laptop. Nah, caranya gini. Pertama, jelas kita sebagai investor kan kepengen return yang setinggi-tingginya ya. Jadi paling gampang langsung discover more, lalu filter, pilih yang returnnya paling tinggi. Kalau aku paling gampang lihat itu 3 tahun terakhir. Kalau 1 tahun sebenarnya bisa juga, cuma kadang karena 2020 kemarin sempat ada turun banyak, jadi kurang relevan sebenarnya. Tapi coba aja ya, aku pakai yang 3 tahun. Nah, ini di sini catatannya paling tinggi adalah yang Sukor Invest Money Market Fund, lalu kedua ini Dana Mas Rupiah Plus, dan BNI Dana Liquid. Nah, kita akan pakai 3 besar ini ya. Ini masing-masing 21%, berarti kurang lebih kalau dibagi 3 per tahunnya 7% ya. Lumayan baik di atas deposito. Kalau ini 17%, kurang lebih kalau dibagi 3 ya sekitar 5,5%. Lalu ini 17% juga hampir sama. Oke, kita akan bandingkan antara 3 ini ya, Skor Invest Market Money ini, Skor Invest Money Market Fund, Dana Mas Rupiah Plus, dan BNI AM dan Liquid. Oke, caranya kayak gini teman-teman. Kita langsung discover more, lalu yang bandingkan. Ini maksimal 3, jadi pilih yang tadi ya, Money Market Fund, lalu Dana Mas Rupiah, dan AM Dana Liquid BNI. Kita langsung klik bandingkan. Nah, di sini kelihatan, ini mau yang bandingkannya berapa ya. Kalau 1D itu artinya 1 hari, 1M itu 1 bulan, 3 bulan. Ini YTD itu sejak awal tahun, jadi sejak Januari sampai sekarang. Yang ini 1 tahun dan 3 tahun. Kalau mereka sudah lama, kita klik 5 tahun, 10 tahun juga bisa keluar nih. Oke, grafiknya kalau secara kasat mata langsung kelihatan yang biru ini yang paling tinggi. Ya, kedua yang hijau, si Dana Rupiah Plus ini, yang ketiga baru yang ungu, BNI. Jadi BNI di 1 tahun terakhir kalah nih. Nah, kita lihat secara detailnya sekarang. Ini return 3 tahun terakhir. Lalu ini CAGR itu per tahunnya rata-rata. Jadi udah otomatis dari 17 ini di rata-rata, dari 21 ini di rata-rata. Ini rata-rata ya, jadi tidak pasti setiap tahun segitu, hanya rata-rata. Nah, ini drag down itu artinya dalam 3 tahun terakhir dia penurunan paling parah tuh berapa. Nah, yang Skor Invest ini 0%, jadi sama sekali nggak pernah turun. Kalau expense ratio ini tingkat profesionalisme dari si MI-nya. Ini hampir-hampir mirip ya, cuma si BNI ini yang paling rendah. Nah, ini adalah dana kelolaan. Jadi kita ngelihat dana kelolaan ini sebagai tingkat kepercayaan kita. Kalau banyak uang yang dititipkan di sana, berarti banyak orang yang percaya kan. Contoh ini, Skor Invest sampai 5 triliun. Berikutnya Dana Mas 2 triliun dan BNI 1,8 triliun. Jadi sudah cukup banyak. Terus kalau untuk dana minimal nih, kalau teman-teman yang punya budgetnya sangat terbatas dari 3 besar ini ya, hanya yang BNI ya bisa 10.000 sekali nabung. Kalau kita mau nabungnya tiap hari, artinya 10.000 per hari, sebulan 300.000 biar nggak lupa, ya bisa nih lewat sini. Tapi kalau lewat yang kedua ini harus minimal 100.000. Jadi bisa seminggu sekali misalnya. Ya, jadi untuk investasi di bibit ini jelas itu banget ya, gampang banget. Cuma 10.000 udah bisa mulai investasi. Nah, ini adalah bank pengelolanya atau bank kustodiannya. Jadi ini HSBC, CIMB Niaga, dan DBS. Nah, itu yang 3 besar ya untuk yang pasar uang. Silakan teman-teman nanti tentukan sendiri mau yang mana, masuk ke yang mana. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan lewat cara lain. Jadi nggak lewat yang 3 besar tadi, tapi hanya ngelihat misalnya, oh AUM-nya berapa besar sih? Oh return-nya, oh hanya expense-nya aja, misalnya juga nggak masalah di luar 3 besar yang tadi. Misalnya ini ada Spring juga, walaupun return terakhirnya hanya 2% ya, tapi dia AUM-nya tinggi. Nah, begitu juga dengan yang lain-lain, teman-teman bisa lihat-lihat dulu, cuma akhirnya ya silahkan pilih yang terbaik menurut kita. Itu tadi pasar uang, sekarang kita cek ke obligasi. Caranya sama teman-teman. Kalau paling gampang ya kita investor langsung lihat aja returnnya ya. Return selama, oke deh 1 tahun kita coba cek nih. Nah, ini adalah 3 besarnya kalau 1 tahun ya. Bond Fund, Sukor Invest, BNI, Pendapatan Tetap Syariah, Ardhani, dan ABF. Ini 1 tahun terakhir. Sekarang kalau 3 tahun terakhir, hasilnya apakah berbeda atau sama? Nah, Ardhani tetap ya hanya 3 ini ya ternyata ya, baik 1 tahun ataupun 3 tahun. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih ternyata mereka adalah 3 besarnya.
kita akan coba bandingkan ya 3 besarnya mereka. Tadi diingat-ingat apa aja, ada ABF, ada Bond Fund, sama yang Ardani. Mana Ardani? Oke, ini ya. Nah, ini perbandingan 1 tahun terakhir ya. Hijau itu punyanya ini ya, punyanya ABF, biru punyanya Skor Invest, lalu yang ungu punyanya Ardani. Kita kalau ambil 3 tahun, ya 3 tahun hampir sama ternyata. Kalau 1 tahun dia beda-beda tipis, si ABF yang menang, paling rendah di Skor Invest. Kalau YTD dari Januari, nah ini yang paling tinggi Ardani ternyata. Jadi si ABF yang malah paling bawah kalau dari Januari. Makanya beda-beda ya teman-teman, perbandingannya kita lihatnya mau dari mana. Kalau kita lihat dari 3 tahun ternyata hampir mirip-mirip. Kalau kita lihatnya 5 tahun, ternyata si Ardani belum ada, si ABF juga belum ada, yang ada baru Skor Invest aja. Oke, kita ambil 3 tahun ya. Nah, ini rata-ratanya ya hampir sama ya teman-teman ya, 3 tahun terakhir 10%-an rata-rata. Ini lumayan banget loh. Kita bisa nabung 3 tahun 10% per tahun, ini udah keren banget di atas deposito ya. Dan bisa dibilang cukup stabil lagi, nggak usah pusing-pusing. Kalau di saham bisa naik turun, kalau di sini tinggal taruh aja. Nah, drawdownnya 3 tahun terakhir yang paling rendah si Ardani malahan 6,99, lalu ini 7,44. Expand ratio beda tipis ya, nggak terlalu masalah. AUM-nya juga, nah ini AUM-nya beda banget ternyata teman-teman. Si ABF ini lebih terkenal ya, dia 4,5 triliun, sedangkan yang Skor Invest baru 600 miliaran dan yang BNI baru 100 miliaran. Mungkin yang BNI orang belum pada tahu kali ya. Nah, untuk nominalnya, nah ABF sayangnya harus 1 juta nih teman-teman. Kalau kalian mau nabungnya 10.000 ya juaranya Ardani ternyata. Tapi kalau yang 100.000 Skor Invest. Nah, bank penerbitnya sama-sama HSBC nih. Dua ini, yang ini DBS. Nah, jadi obligasi ini cukup menarik ya sebenarnya kalau untuk jangka panjang. Jadi kalau tadi pasar uang teman-teman hanya untuk 1-2 tahun aja misalnya, atau uang nganggur cuma berapa bulan gitu ya. Nah, kalau yang ini berani dong untuk 3 tahun walaupun dia ada risiko turun sampai 8% ya. Nah, kalau kita lihat nah di sini nih di Covid ya, betul di Covid turun 8% rata-rata di sini. Tapi kalau jangka panjang memang aman. Makanya kenapa kok obligasi nggak cocok buat jangka pendek. Kalau misalnya kita taruh di sini tiba-tiba pas kita butuh uang di sini ya gawat kan, jadinya turunnya jauh juga. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi lebih luas ya teman-teman, sebenarnya ada produk yang menarik di obligasi, itu namanya Dana Mas Stabil sama Skor Invest Stable Fund. Ini Stable Fund baru, Dana Mas Stabil udah cukup lama. Nah, kalau teman-teman lihat menarik ya, ini seperti pasar uang. Nah, Stable Fund belum ada ternyata, baru adanya Dana Mas Stabil aja. Nah, kalau lihat 1 tahun terakhir, si Stable Fund ini lebih tinggi 9%, lalu Dana Mas Stabil itu 6,37%. Drawdownnya juga tipis. Nah, ini berarti bisa jadi alternatif nih teman-teman. Kalau misalnya mau obligasi yang jangka pendek, pakainya dua ini nih. Dana kelolaannya beda jauh ya, karena si Stable Fund ini baru. Nah, cuma masalahnya ini teman-teman, kalau yang Dana Mas Stabil minimal 10 juta. Kalau yang Stable Fund minimal 100.000. Nah, jadi balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Kalau mau cari yang 10 ribuan berarti yang BNI Ardani tadi ya. Kalau yang 100.000 bisa Stable Fund atau yang Bond Fund tadi, Skor Invest juga. Oke, sekarang kita coba lihat ke yang saham. Kalau di saham ini 3 tahun terakhir kan sebenarnya kurang baik ya saham, tapi kita lihat coba. Nah, ini kalau yang seperti ini indeks, ada tulisannya indeks, artinya itu kita membeli indeks saham teman-teman. Jadi di saham itu ada namanya indeks kayak 30, IDX 30, artinya 30 saham yang paling liquid atau yang paling sering diperdagangkan kayak gitu ya. Kayak ini juga sering ke hati juga. Nah, teman-teman nanti bisa kita coba bandingkan aja dari return ya. Caranya sama, kita ambil return. Kalau lihat 1 tahun terakhir, ini kemungkinan sahamnya cukup cerah karena sudah dari bulan Juli terakhir ya, bukan dari Covid, awal Covid. Nah, ini paling tinggi Syariah Equity, Edspring, dan Stream Capital Plus. Kalau kita coba lihat ke belakang 3 tahun, ini hasilnya jelas beda banget teman-teman. Nah, juaranya malah yang Skor Invest Syariah ini, Maxivan di bawahnya, dan Edspring. Nah, kalau 3 tahun tadi
ini cuma 13% loh, kalau tadi setahun terakhir bisa 50% ya. Jadi memang kalau di saham ini sangat tergantung kondisi saham saat itu, karena mayoritas di saham. Kita coba bandingkan 3 juaranya tadi yang 3 tahun terakhir ya, antara Xpring, SuperInvest, Syariah, dan yang Maxivan tadi kelihatannya ya. Nah ini perbandingan 3 besar 1 tahun terakhir. Nah si hijau juara nih, si hijau itu si ini ya, SuperInvest Syariah ya. Nah yang ini hampir sama, kalau 3 tahun, nah 3 tahun juga sebenarnya hampir mirip-mirip juga, cuma si Syariah ini paling unggul ternyata. Nah ini perbandingannya ya teman-teman. Jadi kalau mau nabung reksadana saham, bisa pilih yang terbaik juga nih. Ini sama-sama 100.000 semua. Dana kelolaannya malah lebih sedikit ya daripada yang obligasi tadi. Ini cuma 2 triliun, ini cuma 600 miliar gitu. Expense ratio, nah breakdown-nya lumayan parah nih kalau saham sampai 40%, 30% ya. Nah teman-teman gini, kalau di pasar uang sama di obligasi tadi kita nggak terlalu pusing sama apa sih yang dibeli atau namanya tuh fund fact sheet-nya mereka. Oke, kita coba lihat di sini ya. Misalnya yang obligasi tadi kita coba lihat yang ABF nih. Kita lihat lebih detail di sini, lihat ke bawah ya teman-teman. Nah, ini top holding. Jadi mereka tuh paling banyak menginvestasikan di mana. Ini kan karena obligasi, jadi kita nggak begitu ngerti ini artinya apa ya. Nah, jadi kita nggak terlalu pusing karena dia bond dan sifatnya pun penurunannya nggak terlalu kagetin banget lah, hanya sekitar berapa 8% tadi kan. Kalau 3 tahun turunnya 8% tapi naiknya sampai 34% ya so-so lah, nggak usah pusing-pusing amat kan. Nah gimana kalau yang saham tadi? Nah yang saham kita butuh belajar lebih banyak teman-teman, kita nggak bisa sembarangan. Kenapa? Contoh Xpring ya, dia 3 tahun terakhir grafiknya kayak gini tuh. Ini karena COVID ya, jadi di luar skenario. Nah posisi seperti ini kita bisa lihat ke bawah top holdingnya dia. Nah ini adalah saham-saham yang di hold sama Xpring ini. Ya ada BCA, BRI, Bank Mandiri. Nah kalau teman-teman juga kebetulan invest di saham, pasti akan paham kenapa kok reksadana ini kinerjanya buruk, kenapa kok bagus ya. Nah yang ini cenderung sideways sebetulnya, karena memang saham-saham seperti Telkom, BRI, BCA, Agro ini pada lagi sideways gitu. Nah walaupun ada kayak MRT, Agro, Arto yang lagi meningkat banyak ya, tapi diberatin oleh gudang garam yang turunnya juga banyak. Jadi makanya cukup datar. Nah kalau kita lihat yang lain, contoh misalnya tadi yang Syariah, kita lihat kenapa kok dia bisa Syariah bagus. Oke ini ya 1 tahun terakhir turunnya nggak parah kan? 3 tahun terakhir ya 3 tahun terakhir walaupun ini sempat parah di sini tapi sudah langsung kembali lagi. Kita lihat sahamnya apa aja. Nah ini sahamnya menarik kan teman-teman. Malah nggak ada BCA, nggak ada BRI, tapi lebih ke yang second liner semua dia. Hoki, KPLI, makanya harganya tidak terlalu kekerek kayak tadi. Jadi nggak ngikutin ESG banget gitu. Nah sekarang kita coba iseng lihat saham yang reksadana saham yang secara return 3 tahun terakhir itu paling buruk. Kita mau lihat kenapa. Nah berdasarkan datanya ini ada. Oh ini yang paling buruk ya teman-teman ya. Nesimas Syariah unggulan minusnya 51% dalam 3 tahun terakhir. Kita coba tengok. Kenapa kok bisa separah itu gitu. Simas Syariah. Nah ini ya. Bahkan 1 tahun terakhir aja turunnya 8% loh. Tuh kayak gini grafiknya. Yang 3 tahun terakhir. Wah kalau seperti ini kita bukan investasi ya namanya ya. Malah sedekah jadinya ini. Oke kita lihat. Nah ini coba ya, kalau teman-teman yang tahu saham mungkin dia punya Unilever masih di hold, ICBP yang padahal kedua ini turunnya parah ya. Lalu ada saham-saham lain kayak Ciputra, Unit Tractor, Telkom dan Summarecon yang nggak terlalu perform sekarang. Yang perform itu cuma Mika, MDKA, sama KBLF. Yang lainnya nggak begitu. Nah makanya berat banget dia menariknya. Jadi ya kita juga kalau sebelum investasi di reksadana saham sebaiknya paham sedikit tentang saham supaya tahu
dia tuh masuk ke saham apa aja gitu, jadi nggak salah pilih kita. Nah itu tadi yang saham ya teman-teman, jadi silahkan dipilih mana yang menurut teman-teman bagus, boleh didiversifikasi ke 2 atau 3 reksadana misalnya. Nah di Bibit tuh ada fitur yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi ini namanya adalah reksadana yang lainnya. Ini, jadi ke explore ya, terus reksadana lainnya. Nanti teman-teman kalau yang mau cari yang syariah bisa klik di sini untuk dibandingkan. Lalu kalau ada mau cari yang minimal pembelian 10.000 juga bisa, mau beli indeks juga bisa ya. Nah ini di sini adalah daftar manajer investasinya. Jadi kalau tadi kita langsung lihatnya dari pasar uangnya, dari apanya. Nah ini kalau mau dari masing-masing MI-nya bisa juga. Nah kita ambil ke yang lainnya teman-teman. Ini adalah reksadana campuran. Nah ini cuma ada 7 doang nih campurannya. Nah kita lihat perform yang paling tinggi dalam 1 tahun terakhir adalah si Jarvis punya. Sampai 100%, gila ya. Kita coba lihat saham apa sih yang dia simpan. Naiknya 100%, turunnya 10%. Oh berani banget ya. Tapi hati-hati nih teman-teman, kalau udah tinggi jangan sembarangan, takutnya nanti keseret. Dia baru setahun aja ternyata. 1 juta minimal masuknya. Nah ini saham-saham koleksinya si Jarvis. Ada saham bank, Bevin, Mtek, Friend, Ebik. Wah ini semua saham-saham yang lagi hype memang ya. Jadi dia pinter juga nih. Nah kalau campuran itu nggak semuanya masuk di saham sih teman-teman. Jadi ada ini juga nih, ada obligasinya juga. Obligasi BTPN, obligasi Kapital Indonesia ya. Nah yang lain Fleksifan yang kedua. Yang ketiga adalah Citra Dana Berimbang. Kita coba bandingkan 3 ini deh. Antara Jarvis, Fleksi, dan Citra Dana Berimbang. Nah kalau 1 tahun terakhir kayak gini, di Jarvis ya tadi juaranya. Yang lain yang Fleksifan malah kalah dia kalau 1 tahun terakhir paling bawah. Gimana kalau 3 tahun terakhir? Jarvis belum ada, yang 2 ada nggak ya? Nah yang 2 ada, si Ungu menang nih, Citra Dana Berimbang. Wah jauh di atas ya. 3 tahun terakhir Fleksifannya malah di bawah sini. Nah ini campuran, jadi kan hampir mirip kayak saham. Jadi antara pendapatan tetap dengan saham, dia jaraknya segitu. Ini breakdownnya bisa 27% dan ini 30%. Jadi kalau saham tadi bisa sampai 50% ya, yang ini cuma 30%. Jadi cocok untuk 3-4 tahunan. Kalau saham di atas 5 tahun lah. Oke teman-teman, jadi itu review kita hari ini. Nah mudah-mudahan bisa jadi referensi ya buat teman-teman. Tadi diingat-ingat lagi, dilihat lagi mana sih pasar uang yang terbaik, mana sih obligasi yang terbaik, mana yang saham terbaik gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe dan share kalau memang ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.